Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helsa Felicia Tabita Tondang dan rekan saya yang bernama Sonia Cahyani. Pada hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang indigenous counseling. Pada materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Sonia. Kepada Saudari Sonia, dipersilahkan. Baik, terima kasih pada Saudara Helsa. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian konseling indigenous. Pengertiannya adalah konseling indigenous berakar kepada sistem pengetahuan dan praktik masyarakat, tempat di mana individu mengintegrasikan sistem pengetahuan dan praktik perilakunya. Pengakaran kepada setempat ini dapat berarti mengembalikan konsep-konsep konseling dan konsep-konsep psikologi yang menganggap universal, yang tidak biasanya dihasilkan oleh negara lain seperti Amerika Serikat. Selanjutnya, contoh dari konseling indigenous, yang pertama penerapan teknik-teknik konseling, individu menunjukkan kecerdasan, dominan kreatif, mandiri, diberikan kepada teknik cenderung non-direktif. Sebaliknya, jika individunya bersifat pasif, kurang cerdas, atau tidak berdaya, diberikan teknik cenderung direktif. Teknik konseling beserta ciri-ciri penerapannya dianggap sebagai konsep universal yang dapat diterapkan dalam sebagai budaya yang berbeda. Dengan demikian, konseling indigenous menggunakan sistem pengetahuan dan praktik masyarakat setempat dan tidak mengabaikan kemungkinan mengadopsi prinsip-prinsip konsep dari tempat lain. Para konselor tentunya harus mendekati konseli pribumi dengan kepekaan, keterbukaan hati, bukan lain karena bagi mereka konselor dianggap seperti para tetua mereka, yaitu bertanggung jawab untuk lebih banyak berkata-kata, menjadi teladan dan memberi nasihat yang baik. Yang memang seiring sejalannya dengan waktu, tugas profesional sebagai konselor. Next. Baiklah, selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Saudari Helsa Felicia Tabita Tondang. Kepada Saudari Helsa, kami persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Saudari Sonia. Indigenisasi, yaitu proses pembangunan kembali atau rekonstruksi keilmuan tertentu atau turunannya yang cocok dengan budaya tempat keilmuan itu diterapkan. Dalam ilmu psikologi maupun konseling disebut cultural revalidation. Ada dua jenis indigenisasi yang dapat ditempuh, yaitu yang pertama ialah indigenization from within, yang diartikan sebagai pengejauhan tahan. Yaitu yang pertama indigenization from within, yang diartikan sebagai pengejauhan tahan teori, konsep, dan metode keilmuan konseling yang berasal dari masyarakat indigenous itu sendiri. Oleh masyarakat indigenous itu sendiri dan untuk masyarakat indigenous itu sendiri. Pada bagian ini terdapat sumbangsih keilmuan dari dalam ke luar atau global. Dan yang kedua ialah indigenization from without, yang diartikan pengembangan teori, konsep, dan ilmu dan metode keilmuan tertentu yang telah ada sebelumnya, murni berasal dari luar masyarakat indigenous oleh orang di luar masyarakat indigenous dan diperuntukkan bagi masyarakat indigenous atau yang dijadikan sasaran indigenisasi. Khusus pada bagian ini, sumbangsih keilmuan dari luar atau global ke dalam masyarakat indigenous sesuai dengan konteks kebudayaan di mana keilmuan itu ditujukan. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sonia lagi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap konseling indigenous. Yang pertama itu tahap pionir. Tahap ini bisa dilakukan oleh peneliti atau praktisi yang berasal dari luar maupun dari dalam budaya tersebut. Yang kedua, introduksi level. Pada level ini,
Peneliti mulai mendiskusikan pengetahuan teknis dari temuan. Anda dapat bersama para ahli, profesi sebidang sebagainya. Yang ketiga, translation modeling. Pada tahap ini, peneliti mulai mencari kesejajaran dengan teori-teori yang sudah ada. Yang baiklah, yang terakhir, yang kelima, intergradation. Pada tahap ini, peneliti dapat menetapkan kategori baru tanpa tergantung pada teori manapun, yang termasuk dari teori barat. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, kami akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi kami yang akan disampaikan oleh Saudari Helsa Felicia Tabita Tondang. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, kesimpulannya ialah praksis konseling di Indonesia masih sangat tergantung pada teori konseling barat beserta pengembangannya. Padahal Indonesia adalah sebuah negara dengan tingkat keberagaman yang tinggi dari sudut pandang budaya. Konseling saat ini tidak hanya persoalan konselor-konseli, tetapi dalam perspektif budaya konseling juga mempersoalkan di mana mereka berada. Dengan demikian, bangsa ini membutuhkan pengembangan teknik atau pendekatan atau teori konseling yang dikembangkan dari sistem budaya setempat. Tulisan ini mengemukakan 5 kendala dalam mengembangkan teknik atau pendekatan atau teori konseling indigenous. Tetapi kendala paling utama adalah kurangnya hasrat eksplorasi keilmuan. Melihat kondisi semacam ini, diperlukan kampanye dan penyadaran terus-menerus bahwa konseling indigenous adalah sebuah keharusan di sebuah negara dengan kemajemukan tinggi semacam Indonesia ini. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.